Sekarang materi kita tentang matriks. Ini dipelajari di kelas 11. Nah, ini yang pertama itu kita akan bahas operasi aljabar pada matriks. Sebelum ke operasi aljabar pada matriks, kita kenal dulu ya, matriks itu seperti apa, komponennya seperti apa, penulisannya seperti apa. Nah, ini kakak sediakan halaman kosong. Nah, ini untuk yang pertama tentang penulisan matriks. Penulisan matriks itu biasanya menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya, misalnya nih, kakak punya matriks A. Nih, di sini dituliskan biasanya seperti di matriks A, N kali M. Nah, Kak, ini ada N kali M kecil di sini apa? N kali M ini adalah ukuran matriksnya atau biasa disebut dengan ordo, gitu ya. Atau ukuran matriks. Nah, di sini N kali M, ini N-nya itu menyatakan ukuran baris. Dan M itu menyatakan ukuran kolom. Contohnya, matriks A 2 kali 3. Berarti di sini matriksnya punya baris berapa? Barisnya ada berapa? Ayo sambil dijawab. 2. 2. Kolomnya ada berapa? 3. Oke, 3. Contohnya, kalau kakak tulis dalam bentuk matriks 2 kali 3, di sini misalnya matriks A, elemennya ya, 1, 1. Artinya elemen pada baris ke-1, kolom ke-1. Selanjutnya ada matriks A, 2, 1. Artinya elemen pada baris kedua, ini kan baris pertama ini, baris kedua ini, baris kedua kolom ke-1. Lalu ada matriks A 1, 2. Artinya elemen selanjutnya ini A1, 2 itu elemen pada baris pertama kolom kedua. Lalu A2, 2. Ini artinya apa? Elemen pada baris keberapa? Kedua kolom kedua. Lalu A1, 3. Itu berarti baris keberapa? Baris ke-1 Kolom ketiga. Lalu kalau A2, 3 berarti baris ke kedua ya. Ini menyatakan baris. Ini baris 1 nih. Ini menyatakan baris nih. Baris 1. Ini baris 2. Kalau ini menyatakan kolom. Kolom 1. Ini kolom 2. Nih kolom 3. Gitu ya. Paham ya ini bagian-bagian matriks. Selanjutnya kita lakukan operasi pada matriks ya. Nih, kita balik ke sini, balik ke halaman awal. Operasi pada matriks itu ada apa? Beberapa operasi kayak kita kalau pada bilangan biasa ya, pada angka kan ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama halnya dengan matriks. Di sini kita mulai dulu dari operasi penjumlahan dan pengurangan
matriks. Kita lihat, matriks itu kayak apa, Kak? Yang bisa dijumlahkan, yang bisa dikurangkan, itu syaratnya yang seperti apa? Nah, syaratnya nih diperhatikan. Dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika memiliki ordo yang sama. Artinya apa? Ordo itu ukuran. Jadi banyaknya kolom dan baris harus sama. Nih ya, kakak garis bawahi. Jadi kalau kakak punya matriks A ukurannya 2 kali 2. Lalu matriks B ukurannya juga 2 kali 2. Ini bisa dijumlahkan sama dikurangkan nggak? Bisa. Bisa, karena ordonya sama. Tapi kalau kakak punya matriks A 3 kali 2, lalu matriks B 1 kali 2, ini bisa dijumlahkan atau dikurangkan tidak? Tidak. Ya, karena beda ini bisa dijumlahkan yang atas. Kalau ini dijumlahkan hasilnya tidak ada. Gitu ya. Nah, sekarang cara menjumlahkannya seperti apa? Kita lihat. Nih, contohnya nih. Kakak punya matriks A. Ini matriksnya ukurannya berapa kali berapa? Kakak tanya. 2 kali 2. 2 kali 2, banyaknya baris 2, banyaknya kolom 2. Matriks B ukurannya berapa? 2 kali 2. 2 kali 2. Ukurannya sama, artinya bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Dapat dijumlahkan dan dikurangkan. Nah, sekarang kita jumlahkan atau kurangkan. Cara menjumlahkan atau mengurangkan matriks itu harus elemen yang seletak itu yang dijumlahkan. Jadi kalau di sini nih, elemen pada baris pertama kolom pertama itu dijumlahkannya dengan elemen pada baris pertama kolom pertama juga di matriks yang kedua. Contohnya matriks A tambah matriks B. Jadi elemen pertama baris pertama adalah A1, 1. Dijumlahkannya juga harus seletak nih dengan B. B1, 1. Lalu nih, di sini elemen selanjutnya A1, 2. Dijumlahkannya dengan B1, 2. Lalu A21 dijumlahkannya dengan B2. A22 dijumlahkannya dengan B22. Jadi kalau menjumlahkan matriks itu harus elemen yang seletak yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Sehingga di sini syaratnya makanya apa namanya? Ordonya itu harus sama. Karena setiap elemen yang seletak itu yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Sampai sini dulu. Paham? Paham, Kak? Paham, Kak? Ya, Paham, Bu. Kakak kasih contoh dulu ya sebelum kita lanjut ke materi perkalian. Nah, yang pengurangan juga sama, cuma beda tandanya itu dikurangkan. Sekarang contohnya kakak punya matriks A, misalnya 3, 4, 5, 6. Matriks B contohnya 1, 6, 7, 8. Nah, sekarang kita cari bareng-bareng matriks A tambah matriks B. Sebelum kita cari, kakak tanya dulu. Ini bisa dijumlahkan? Bisa. Bisa. Sekarang, elemen di sini nih, ini yang kakak tunjuk ini. Baris pertama, kolom pertama. Berarti isinya apa? 3 ditambah 1. Selanjutnya, baris pertama, kolom kedua berapa? 4 ditambah 6. Selanjutnya, ini baris keberapa? Di sini. Baris kedua. Kedua, kolom
dalam kerangka Oke, 5 tambah 7. 7. Selanjutnya di sini baris berapa, kolom berapa? Baris kedua, kolom kedua. Oke, 6 tambah 8. Kita peroleh 4, 10, 12. 11. Bisa ya? Sekarang kalau kakak balik matrik B min matrik A. Matrik B 1 dikurangi 3. 6 dikurangi 4. 7 dikurangi 5. 8 dikurangi 6. Kita lihat jadi minus 2, 2, 2. Kenapa ini bisa 2 semua? 2 ya. Bisa ya? Nah, sekarang kita lanjut ke materi perkalian matriks. Ya. Kalau ini sedikit berbeda syaratnya.